Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, baik. Ya, baik. Alhamdulillah jika kondisi kalian semua baik, sehingga hari ini kalian masih dapat berjumpa kembali dengan saya Pak Dedi dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta bantuan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa, baik. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih pada Mas Hanan yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, silahkan kalian isi link absensi yang ada di Google Classroom. Saya tunjukkan dulu link absensinya. Nah, ini diklik absensinya, nanti silahkan kalian isi link absensinya. Oke, terima kasih yang sudah mengisi link absensi. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang Internet Gateway. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen bandwidth. Saya berharap kalian tetap semangat belajar, semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Mulai dari awal ya, dari awal sampai akhir kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga kalian nanti dapat manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk kompetensi inti, silakan disimak. Selanjutnya untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengevaluasi manajemen bandwidth untuk indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan konsep manajemen bandwidth, simple queue dan queue tree. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah melakukan kegiatan pengamatan tayangan video, mempelajari modul dan berdiskusi tentang manajemen bandwidth, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep manajemen bandwidth, simple queue dan queue tree dengan percaya diri dan mandiri. Nah, apa itu manajemen bandwidth? Ada yang sudah pernah mendengar kata manajemen bandwidth atau sudah memahami manajemen bandwidth? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ya ternyata banyak yang belum ya. Nah, kalau belum, saya berikan sedikit analogi atau ilustrasi apa itu manajemen bandwidth. Nah, pernahkah kalian merayakan ulang tahun atau pergi ke acara ulang tahun? Pernah? Pernah. Oke ya, ternyata banyak yang pernah merayakan ulang tahun atau pergi ke acara ulang tahun. Nah, misalnya hari ini kalian merayakan ulang tahun, kemudian kalian memesan kue yang besar ini ya, kuenya sampai tingkat 3. Nah, kemudian tamu yang datang nanti sebanyak 5 orang nanti itu akan dibagikan souvenir ketika mereka pulang. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara kalian sebagai yang memiliki acara ulang tahun untuk membagi kue ini? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan saya? Bapak. Ya, silahkan. Pak, saya akan memotongkan dan membagi secukupnya pada 5 tamu tersebut. Nah, tepat sekali ya. Jadi untuk pembagian kue ini, kuenya tidak dipotong jadi 5. Tapi kuenya dipotong secukupnya, dibagikan kepada 5 orang tersebut. Nah, sisanya nanti bisa kita bagikan kepada anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian untuk pembagian souvenir pensilnya bagaimana? Ada yang bisa membantu menjawabnya? Saya, Pak. Iya, silahkan. Kalau untuk souvenir saya bagi rata, Pak. Masing-masing saya beri 1 buah. Nah, oke ya, jadi tepat sekali. Untuk pembagian pensilnya kan ada 5, tamunya juga ada 5. Nah, kan pensil nggak bisa dipotong-potong, jadi setiap tamu akan diberikan 1 buah pensil. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sampai di sini ada yang bisa memahami apa itu manajemen bandwidth? Bagian atau pengalokasian bandwidth, Pak. Oke, jadi tepat sekali ya. Jadi manajemen bandwidth itu pengalokasian atau pembagian suatu bandwidth. Jadi dalam ilustrasi tadi itu yang dimisalkan sebagai bandwidth itu yaitu pensil atau kue yang dibagi tadi. Sedangkan manajemennya itu yang membagi pensil atau kue tadi.
Nah, untuk lebih jelasnya apa itu manajemen bandwidth, silahkan simak penjelasan saya ini. Konsep manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu layanan jaringan. Nah, untuk jenis manajemen bandwidth ada dua di sini yang saya bahas. Yang pertama, manajemen bandwidth simple queue. Simple queue adalah salah satu metode untuk melimit bandwidth, yaitu dengan cara membagi bandwidth dari skala kecil sampai skala menengah. Untuk jenis manajemen bandwidth yang kedua yaitu manajemen bandwidth Q3. Q3 adalah salah satu fitur manajemen bandwidth di Mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Sebelum saya masuk ke langkah-langkah konfigurasi dan pengujian manajemen bandwidth, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Jika tidak ada yang bertanya, giliran Bapak yang ingin bertanya pada kalian. Ada yang tahu contoh pemanfaatan manajemen bandwidth dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Oh iya, silahkan. Dan pemanfaatan manajemen bandwidth dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membagi bandwidth internet dan wifi di lab TKJ, Pak. Nah, oke, tepat sekali ya jawaban dari Mutiara Manda. Terima kasih. Nah, jadi contoh pemanfaatan bandwidth dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita membagi bandwidth internet mungkin di lab, kemudian mungkin di warnet, kemudian mungkin juga di kantor-kantor ya. Jadi tepat sekali jawabannya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi kalian tadi benar-benar menyimak apa yang sudah saya jelaskan sehingga kalian dapat menjawab pertanyaan saya tadi. Untuk langkah-langkah konfigurasi dan pengujian manajemen bandwidth, nah nanti untuk manajemen bandwidth simple queue dan Q3-nya konfigurasinya kita akan menggunakan router Mikrotik. Nah, baik, di sini saya tunjukkan untuk materinya. Di Google Classroom sudah saya unggah materi tentang manajemen bandwidth. Di sini tinggal kalian klik materi. Nah, di sini sudah ada modul tentang manajemen bandwidth, kemudian juga ada file PowerPoint yang tadi sudah saya share. Nah, di sini juga sudah ada video tentang konfigurasi simple queue dan Q3. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, baik. Jika tidak, setelah ini silahkan kalian lanjutkan berdiskusi di Google Classroom. Ini di Google Classroom silahkan kalian masuk ke forum. Nah, di sini sudah saya sediakan topik-topik diskusi, bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, kelompoknya sudah saya bagi di sini. Nah, setiap kelompok sudah terbagi dalam setiap topik diskusi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Oh iya, Mbak, ini silahkan. Apakah hasil diskusi nanti akan dipresentasikan? Ya baik, pertanyaan dari Mbak ini bagus sekali. Jadi nanti setelah ini silahkan kalian berdiskusi di Google Classroom. Kemudian dari hasil diskusi nanti silahkan kalian simpulkan hasil diskusinya. Kalian tuliskan pada lembar kerja peserta didik. Nah, setelah itu di sesi kedua nanti kita akan melakukan presentasi berkelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Begitu Mbak Heni, sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Jika tidak, untuk pembelajaran sesi pertama ini kita akhiri sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi untuk pembelajaran sesi kedua sekitar jam 11 ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mengajarkan
Cara pembuatan limit bandwidth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih Pak. Masih, Pak. Ya baik, kalau masih semangat kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sesuai kesepakatan tadi, untuk sesi kedua ini kita akan melakukan presentasi per kelompok. Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk melakukan presentasinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Novela, Novia. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu jaringan. Nah ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada dari kelompok yang lain yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1, silahkan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan Mbak Galih. Tadi kan disebutkan contoh jenis manajemen bandwidth, yaitu simple width dan simple width tree. Lalu apa perbedaan keduanya? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Galih. Silahkan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Galih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi perbedaannya, simple view adalah metode manajemen bandwidth berdasarkan alamat IP address, sedangkan queue tree adalah metode manajemen bandwidth berdasarkan service, protokol, dan port. Oke, itu tadi ya jawaban dari kelompok 2, tepat sekali jawabannya. Jadi setiap manajemen bandwidth itu punya spesifikasi masing-masing ya. Lakukan refleksi. Oke, semua kelompok tadi sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Kalian juga sudah berdiskusi di Google Classroom dengan sangat baik. Kalian sudah memberikan pendapat, sudah menyampaikan pendapat, sudah bertanya, dan juga aktif menjawab. Nah, selanjutnya ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan. Saya Pak. Oke, silahkan Mas Fatur. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu layanan jaringan. Ya, terima kasih Mas Fatur yang sudah membantu menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Kesimpulannya sangat bagus sekali ya. Jadi intinya manajemen bandwidth itu tentang pengaturan atau manajemen suatu bandwidth dalam suatu jaringan. Oke, selanjutnya silahkan kalian kerjakan kuis yang ada di Google Classroom untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian terhadap materi ini. Minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang proxy server. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, pembelajaran hari ini bisa kita akhiri sampai di sini. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih pada Mas Hanan atau ketua kelas yang sudah memimpin berdoa.
Pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi untuk minggu depan pada jam yang sama. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.